Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tahapan perancangan penyusunan organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari banyak orang. Fungsi organisasi. Fungsi yang pertama yaitu organisasi memberi arahan dan aturan. Fungsi yang kedua yaitu untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. Fungsi yang ketiga adalah memberikan pengetahuan. Tujuan organisasi. Tujuan pertama organisasi adalah mencapai keinginan atau cita-cita bersama dari setiap anggota. Tujuan yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Tujuan yang ketiga, mengatasi keterbatasan mandiri dan kemampuan pribadi. Tujuan yang keempat, mendapatkan pengalaman. Tujuan yang kelima, oleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Jenis-jenis organisasi. Organisasi informal merupakan perkumpulan antar personal tanpa tujuan bersama yang didasari tujuan bersama yang disadari, meskipun hubungan-hubungan yang tak disadari bertujuan untuk bersama. Organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan jelas. Hybrid organization adalah organisasi yang memadukan elemen sistem nilai dan logika tindakan, misalnya dampak sosial dan perolehan keuntungan dari beberapa sektor masyarakat, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor sukarela. Organisasi internasional, suatu penghimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Organisasi rahasia bertujuan untuk menjalankan tujuan yang rahasia. Tahapan perancangan penyusunan organisasi, PDCA. 2. Mekanisme hubungan. 3. Wewenang dan tanggung jawab aliran informasi. PDCA. PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, Action, atau dalam bahasa Indonesianya adalah perencanaan, pengerjaan, pengecekan, dan tindak lanjut. Plan adalah suatu tahapan perancangan yang dimulai dengan identifikasi masalah dengan menggunakan teknis 5W, yaitu what, who, when, where, and why. Dalam tahapan ini kita bisa membuat hipotesis masalah dan tujuan yang ingin diraih agar hasilnya bisa diwujudkan. Do adalah memulai mengerjakan berbagai hal yang sebelumnya sudah direncanakan. Check adalah pemeriksaan yang intensif terhadap rencana yang dirancang pada awal tahap. Action adalah tahapan terakhir yang harus berdasarkan evaluasi dari fase do dan check yang di dalamnya terdapat upaya dalam mengidentifikasi masalah dalam implementasi rencana yang ada. Mekanisme hubungan. Mekanisme hubungan sangat berkaitan dengan semua pihak yang terlibat dalam organisasi tanpa mempertimbangkan gender. Tujuan pembentukan mekanisme hubungan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan antar anggota. Produktivitas organisasi yang diawali produktivitas anggotanya hanya bisa terjadi jika organisasi didukung oleh anggota yang sejahtera dan mempunyai hubungan yang baik. Komunikasi adalah faktor terpenting dalam membentuk mekanisme hubungan. Seringnya melakukan komunikasi antar anggota dapat mempererat mekanisme hubungan antar sesama. Wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi dibuat agar tanggung jawab, wewenang, peran, dan fungsi masing-masing organisasi jelas sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan teratur, lancar, dan sesuai keinginan. Di dalam organisasi sangat membutuhkan ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota.
tujuan yang ingin dicapai tidak bisa dilakukan secara individual sehingga dibentuklah organisasi. Wewenang dalam organisasi dilakukan oleh ketua atau wakilnya kepada anggota untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah anggota untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Orang yang memiliki wewenang juga tidak boleh semena-mena dalam memerintah, karena orang yang memiliki wewenang juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anggotanya. Aliran informasi Aliran informasi adalah proses di mana informasi yang benar disampaikan pada orang yang tepat pada waktu yang diinginkan. Pendistribusian informasi dalam organisasi adalah cara-cara untuk memperoleh informasi dan berbagi informasi pada sesama anggota. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.